Jangan orang-orang yang merasa dirinya sebagai seorang habib atau dia berasal dari keturunan Nabi, ya, dari pihak wanita syarifah mulia karena nasabnya. Kalau dia bersikap angkuh sombong, menganggap dirinya suci dan mulia, maka ini yang akan menjatuhkan dirinya sebagaimana yang menjatuhkan Bani Israel. Kalau mereka merasa aman dari adab Allah, orang-orang Yahudi Nasrani juga mengatakan hal yang sama. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Mereka bilang, sekali-kali kami tidak akan terbakar oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Ini angan-angan mereka. Sedangkan Nabi, keluarga Nabinya, sahabat Nabinya dulu orang yang betul-betul penuh rasa khawatir dan takut. Orang yang terdepan dalam beramal, orang yang paling bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendidik anak keluarga mereka untuk betul-betul bersikap tawadhu dan merendahkan diri. Ini kemuliaan mereka. Jadi bukan nasab yang mengangkat mereka, tapi apa? Iman ketakwaan mereka yang membuat nasab mereka menjadi mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Misjo Afisa. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja. Sahabat Misjo Afisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa dalam lindungannya dan semoga kita semua diberi kesehatan, panjang umur, dan dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi ceramah agama dari Ustadz Husain bin Hamid Al-Atos, ya, yang mana di sini juga membahas masalah para habaib, ya. Jadi menyebut-nyebut habaib, jangan merasa dirinya itu merasa habib, menyombongkan diri. Yuk, seperti apa ceramahnya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alayka ya Rasulullah, wassalamu ala ahli baitika at-tayyibin wa sahabatika al-ghurril mayamin. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamu alaikum ayyuhal ikhwatul mu'minun wal akhwatul mu'minat wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Para jamaah, hadirin hadirat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita dapat kembali berjumpa, berkumpul di bawah naungan Al-Quran Al-Karim. Semoga di hari kemudian nanti Al-Quran akan menjadi juru syafaat yang akan membela kita, yang juga bersaksi bahwa kita adalah orang-orang yang benar-benar mencintai Al-Quran dan menjunjung tinggi kedudukannya. Semoga Allah ajarkan kita ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan jauhkan kita dari segala hal yang akan memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, yang memalingkan kita dari jalan yang telah dicontohkan dan ditauladankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tadi Ustadz Hamzah panjang lebar telah berbicara tentang penyakit hurur yang bisa hadirin sekalian mencelakakan seseorang, yang bisa membuat orang bergabung dan berkumpul bersama syaitan ar-rajim yang bersikap angkuh sombong di hadapan Tuhannya. Ketika Allah menguji dirinya untuk sujud di hadapan Adam, dia mengatakan,
ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripadanya, masa saya harus sujud di hadapannya? Kamu ciptakan saya dari api, sedangkan kamu ciptakan dia dari tanah. Padahal yang menganugerahkan dia kemuliaan tersebut Allah. Seandainya asal usulnya dari api merupakan kemuliaan, yang menganugerahkan Allah, bukan hasil usahanya. Padahal di sini Allah Subhanahu wa taala menguji kepatuhannya sebagaimana Allah menguji Ibrahim ketika diperintahkan untuk meninggalkan istri dan anaknya di padang yang tak bertuan. Ketika Allah perintahkan Ibrahim untuk menyembelih putranya, ini ujian dari Allah untuk menguji keislaman, kepatuhannya kepada Allah. Seandainya Iblis, kata Iblis ini di belakang hari, karena sebelumnya dia berasal dari bangsa jin, belum dikenal dengan nama Iblis kecuali setelah dia membangkang dan menentang. Kalau pada saat itu dia tunduk mentaati perintah Allah, dia akan menjadi orang yang betul-betul dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena mulianya seseorang bukan karena asal usulnya, tapi mulianya seseorang karena ketaatan kepatuhannya kepada Allah. Tapi iblis bangga diri, membanggakan asal usulnya, akhirnya akal sehatnya hilang. Dia bersikap sombong, angkuh di hadapan Allah. Langsung Allah berkata padanya, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Langsung Allah bilang, kamu turun dari tempat ini, tempat yang mulia, di mana tadinya dia berkumpul bersama para malaikat beribadah pada Allah. Allah perintahkan dia turun dari tempat yang mulia tersebut menuju tempat yang rendah. Itu tempat yang betul-betul apa? Tempat yang betul-betul tak dapat dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya. Sungguh tidak dibenarkan bagimu untuk bersikap sombong di tempat ini. Maka keluarlah kamu, innaka minas sagirin, sesungguhnya kamu termasuk dari makhluk yang hina. Kalau sagir artinya kecil, kalau sagir artinya hina dina. Oleh karena itu, siapa saja yang ingin memasuki kehidupan yang mulia, berkumpul bersama para nabinya dan para salihin di taman syurganya, dia betul-betul harus menjauhkan dari sikap sombong dan angkuh. Hingga Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardal. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di hatinya ada benih kesombongan sekecil apapun. Karena kalau ada kesombongan, pasti ada kebanggaan, dari kebanggaan muncul pembangkangan. Dia akan mengambil dari agama yang cocok dengan dia, adapun agama tuntunan Allah yang tidak cocok dia akan abaikan. Ini yang terjadi pada iblis. Sebelumnya dia merupakan makhluk yang taat, begitu diuji oleh Allah, kesombongannya muncul yang tadinya tidak disadari. Oleh karena itu Allah mengatakan aba wastakbar. Ketika diperintahkan sujud dia mengatakan, dia menolak dan menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin. Karena ini menjelaskan masa sebelumnya. Dia tidak menyadari bahwa dirinya sombong kecuali waktu diuji. Kita ini tidak tahu diri kita sombong tidak sombong, ya, kecuali setelah kita menjalani ujian. Kita tidak tahu kita ini jujur tidak jujur kecuali waktu diserahkan amanat. Baru pada saat itu akan terlihat apakah kita termasuk orang yang jujur atau tidak. Jadi seluruh kehidupan kita ini merupakan ladang ujian. Oleh karena itu kita perlu waspada dari dua penyakit yang tidak terpisah satu dengan lainnya, yaitu sombong dan iri. Sombong ini merupakan
penyakit iblis. Iri dengki juga merupakan penyakit iblis. Yang mendorong dirinya untuk membangkang dan menentang adalah iri dan dengkinya. Yang membuat dia merasa tidak patut untuk tunduk kepada Allah juga apa? Sombong dan bangga dirinya. Nah, kita akan membaca beberapa ayat dari suratun Nisa dimulai dari ayat 49. Dari 49, mari bersama-sama kita renungkan ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dari dua penyakit tersebut. Itu penyakit bangga diri, merasa diri ini betul-betul baik, sempurna, suci, mulia, atau sebagai hamba yang terdekat dengan Allah, atau merasa sebagai hamba pilihan. Kemudian di sisi yang lain ya, subhanallah, watak dengki dan iri yang menyelewengkan dan menyimpangkan seorang dari kebenaran. Nah, kita akan baca bersama-sama ayat-ayat yang kita akan pelajari, mudah-mudahan dapat kita fahami dengan benar, dapat kita betul-betul ambil pelajaran dan jauhkan kita dari sifat-sifat yang berbahaya tersebut. Kita akan baca kembali Al-Fatihah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب
Innallaha kana azizan hakima. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. Apa kamu tidak memperhatikan, wahai Rasulullah? Apa kamu tidak melihat mereka-mereka yang menganggap diri mereka suci, menganggap diri mereka mulia, menganggap seolah-olah mereka berada pada kedudukan yang amat tinggi? Balillahu yuzakki man yasha. Ini semua merupakan tindakan yang tidak benar dan bodoh. Bukan mereka yang menentukan siapa yang suci, siapa yang kotor, siapa yang mulia, siapa yang hina. Balillahu yuzakki man yasha. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang akan mensucikan siapa yang dikehendaki. Wala yuzlamuna fatila, dan mereka tidak akan dizalimi sekecil apapun. Fatil di sini menunjukkan hadirin sekalian perumpamaan sesuatu yang kecil dan rendah. Mereka tidak akan dizalimi sedikit pun juga. Walaupun kamu menganggap diri kamu suci, menganggap diri kamu mulia, menganggap diri kamu seolah-olah memiliki kafling-kafling di surga, semua itu tidak akan berarti apa-apa. Karena yang menentukan adalah Allah. Siapa yang dimaksudkan dengan ayat ini pada saat turunnya? Yang dimaksudkan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang beranggapan nahnu abna'ullah wa ahibba'u, seperti dalam suratul Maidah, wa qalatil yahud wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Orang-orang Yahudi Nasrani mengatakan kami adalah kesayangan Allah dan anak-anaknya. Maksudnya kami anak-anak kesayangan Allah. Dijawab oleh Allah, qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Kalau betul kalian sebagai anak-anak kesayangan Allah, kenapa Allah menyiksa, menghukum kalian dengan dosa kalian? Allah Subhanahu wa taala menghukum orang-orang Yahudi dan Nasrani yang ingkar dengan banyak hukuman. Di antaranya Allah kutuk mereka menjadi monyet yang hina. Betul tidak? Mereka diperbudak oleh Fir'aun dan dianiaya. Kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan tetap dalam kehinaan. Kemudian mereka diserbu oleh pasukan Nebukadnezar dari Babilonia yang menghancurkan mereka. Mereka juga diserbu oleh Alexander Al-Makedonia. Mereka disiksa, dianiaya juga pada masa Raja Romawi Titus pada tahun 70 Masehi. Mereka terus berkali-kali mengalami kehinaan setiap mereka ingkar. Kalau betul-betul kalian anak kesayangan Allah, kenapa Allah menyiksa kalian dengan dosa kalian? Bala antum basyarum mimman khalaq. Kalian gak ada bedanya dengan manusia yang lain yang diciptakan Allah. Kemuliaan kalian tergantung syukur kalian dan ketaatan kalian, bukan karena nasab kalian. Sebagaimana ini merupakan peringatan bagi Bani Israel, peringatan juga bagi keluarga keturunan Nabi kita Muhammad SAW. Jangan orang-orang yang merasa dirinya sebagai seorang Habib atau dia berasal dari keturunan Nabi, dari pihak wanita syarifah mulia karena nasabnya, kalau dia bersikap angkuh sombong
menganggap dirinya suci dan mulia, maka ini yang akan menjatuhkan dirinya sebagaimana yang menjatuhkan Bani Israel. Kalau mereka merasa aman dari azab Allah, orang-orang Yahudi Nasrani juga mengatakan hal yang sama. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Mereka bilang, sekali-kali kami tidak akan terbakar oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Ini angan-angan mereka. Sedangkan Nabi, keluarga Nabinya, sahabat Nabinya dulu orang yang betul-betul penuh rasa khawatir dan takut, orang yang terdepan dalam beramal, orang yang paling bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendidik anak keluarga mereka untuk betul-betul bersikap tawadhu dan merendahkan diri. Ini kemuliaan mereka. Jadi bukan nasab yang mengangkat mereka, tapi apa? Iman ketakwaan mereka yang membuat nasab mereka menjadi mulia. Dulu sebelum Islam, bangsa Arab bagaimana? Tenggelam dalam kejahiliaan. Betul tak? Begitu mereka beriman pada Allah, iman mereka yang memuliakan nasab mereka. Bilal sebelum beriman hamba sahaya, tapi begitu dia beriman bertakwa, duduk sejajar dengan Nabi kita sebagai sahabat mulia beliau. Salman Al-Farisi datang dari Persia, seorang yang tidak dikenal sebelum dia beriman. Begitu dia beriman, Rasulullah masukkan dia dalam keluarga Nabinya. Jadi kesempatan terbuka bagi setiap orang untuk masuk ke dalam golongan yang mulia dengan iman, ketakwaan dan ketaatan. Tapi siapa yang diberikan kemuliaan nasab, kedudukan, tapi tidak disyukuri, maka orang seperti ini orang yang menjatuhkan dirinya, bukan dijatuhkan Allah. Oleh karena itu Allah berfirman pada akhir surat Muhammad, wa in tatawallau, kalau kalian berpaling, kalian wahai keluarga Nabinya, wahai bangsa Arabnya, atau wahai kaum musliminnya, kalau kalian berpaling tidak menyambut seruan Allah, Allah akan gantikan kalian dengan kaum yang lain. Yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum, kemudian mereka tidak seperti kalian. Dalam perjuangan menghadapi Israel, sebagian besar negara-negara Arab duduk berpangku tangan. Bahkan Emir Saudi Muhammad bin Saud datang ke Israel memberikan dukungan, termasuk raja-raja mereka. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan mendiamkan mereka? Tidak. Di sini ujian yang menentukan apakah mereka orang-orang yang beriman, apakah bukan orang-orang yang beriman. Tahu-tahu dari Indonesia yang jauh ternyata mengirimkan para dokter, membangun rumah sakit, memberikan dukungan buat mereka. Ini kemuliaan buat orang-orang kita di Indonesia yang mempunyai kecintaan kepada saudara mereka di Palestina, padahal bukan satu bangsa. Ini pelajaran buat kita agar kita tidak tertipu oleh syaitan. Tapi begitu orang-orang membanggakan diri mereka, akan menjadi jebakan syaitan dan berkumpul bersamanya. Mulai kalau dia tidak dihormati, tidak dihargai, ya, atau perhatian jauh dari mereka, akan muncul kedengkian dan kebencian. Saya ingin bertanya pada Bapak Ibu, anak Adam, anak langsungnya tega membunuh saudaranya, apa kira-kira? Yang mendorong dirinya untuk membunuh saudaranya karena rasa dengki. Persembahan saudaranya diterima, persembahan ini tidak diterima, langsung dia mengatakan qala la aqtulannak, aku akan membunuh engkau. Dijawab oleh saudaranya untuk menyadarkan dia, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Kalau kamu ingin diterima, bertakwa pada Allah. Tapi dia tidak terima gara-gara kamu, amal saya tidak diterima. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Kalau kamu mengulurkan tangan kamu untuk membunuh saya tidak akan mengulurkan tangan saya untuk membunuh kamu. Saya takut kepada Allah Tuhan semesta alam. Tapi apa? Rasa dengki membakar dirinya, menghilangkan akalnya.
fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Dia terbawa oleh nafsunya, akhirnya membunuh saudaranya. Setelah dia membunuh, baru timbul perasaan menyesal yang luar biasa. Tapi nasi telah menjadi bubur. Ini bahaya kedengkian. Begitu juga saya ingin bertanya pada Bapak Ibu, apa yang mendorong saudara-saudara Yusuf untuk memasukkan saudara mereka ke dalam sumur? Ini anak Nabi, betul tidak? Sebagaimana Habil dan Qabil anak Nabi, ini juga anak Nabi, bersama-sama berserikat untuk membunuh saudaranya pertama. Uqtulu Yusuf aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Kalian bunuh Yusuf agar bapak kalian hanya perhatian terhadap kalian, menyayangi kalian dengan hilangnya Yusuf, atau kalian buang jauh-jauh di muka bumi hingga ayah kalian tidak lagi melihat Yusuf. Setelah itu kalian bertaubat jadi orang baik. Artinya mereka tahu ini perbuatan salah. Bayangkan anak-anak Nabi terbakar oleh kedengkian, tega untuk membunuh saudaranya. Betul tidak? Yang mereka inginkan agar perhatian bapak mereka penuh kepada mereka. Padahal waktu mereka kecil dulu, ayahnya juga sama peduli terhadap mereka. Sekarang adik mereka yang kecil beda dong dengan kalian yang sudah dewasa dan mandiri. Ini anak yang masih kecil. Sebagaimana dulu ayah kalian memperlakukan kalian dengan mulia, memberikan perhatian bagi anaknya yang masih kecil, bukan berarti sekarang ini dia tidak lagi mencintai kalian. Tapi apa? Orang tua sekarang melihat anaknya yang kecil yang tidak mandiri. Jadi kita lihat bagaimana kedengkian ini luar biasa membakar seseorang. Oleh karena itu Allah ingatkan, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sayr. Syaitan ini musuh kalian, jadikan dia sebagai musuh, jangan jadikan teman. Dia mengajak kalian supaya masuk dalam rombongan yang menjadi penghuni api neraka sair. Bukan niat baik. Dia ngajak kita supaya ikut bersama dia menjadi teman dia dalam api neraka. Nanti begitu kita salahkan mereka, syaitan mengatakan apa? Dulu saya mengajak kalian, kalian ikut. Padahal Tuhan kalian mengajak kalian dan dia menepati janjinya, kalian abaikan. Jangan salahkan saya nggak mampu menolong kalian, kalian juga nggak mampu menolong saya. Jadi kalau kita lihat luar biasa hari ini sekalian, bahaya kesombongan dan kedengkian. Yang menyebabkan orang-orang Yahudi, ya, Nasrani menolak Nabi kita Muhammad SAW apa? Kedengkian. Mereka beranggapan kenabian seharusnya ada pada Bani Israel, tetap pindah kepada Bani Ismail. Kharajatin nubuwatu min Bani Israel ila Bani Ismail. Kenabian pindah dari Bani Israel kepada Bani Ismail. Padahal mereka saksikan bukti-bukti kenabiannya. Bahkan mereka dulu yang menyebarkan, tapi karena datang dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan mereka, mereka tolak. Abu Jahal, Abu Sufyan, dan lain-lainnya menolak Nabi karena apa? Apa karena tidak benar? Tidak. Mereka bersaksi akan kebenaran Nabi. Bahkan mereka sembunyi-sembunyi mendengarkan Nabi membacakan Al-Quran sampai air mata berlinang-linang. Begitu ketemu Abu Jahal dengan Abu Sufyan, Abu Jahal bertanya, min aina aqbalta ya Abu Sufyan? Dari mana kamu datang? Dijawab, min haitsu aqbalta minhu ya Abul Hakam. Dari tempat kamu datang. Mata mereka berlinang. Akhirnya Abu Sufyan bilang, kenapa kamu tidak beriman kepadanya? Dijawab oleh Abu Jahal, mentang-mentang dia saudara sepupu kamu. Ankana bna ammik. Akhirnya dua-duanya bersumpah untuk tidak lagi mendengarkan Rasul, supaya orang-orang Quraisy tidak terpedaya nanti akibat ulah perbuatan mereka. Ternyata besoknya mereka
mendengarkan lagi, karena Abu Jahal berpikir Abu Sufyan tidak akan datang, Abu Sufyan juga berpikir Abu Jahal tidak akan datang. Ini membuktikan mereka sebetulnya menyadari kebenaran Rasul. Cuma mereka mengatakan, kenapa kok wahyu turun pada seorang yatim dari anak yatim Quraisy, bukan dari orang yang kaya? Dan kenapa turun di Bani Hashim? Kenapa bukan turun di Bani Makhzum, sukunya Abu Jahal? Dulu mereka berlomba dalam menyambut jamaah haji, dalam menyediakan makanan maupun minuman, masing-masing berlomba dalam kebanggaan. Tahu-tahu wahyu diturunkan oleh Allah kepada seorang anak yatim dari anak yatim Quraisy. Jadi kedengkian ini hadirin sekalian, ya, menghalangi mereka untuk menerima kebenaran. Dan kita tahu kedengkian ini muncul juga tidak lepas dari kesombongan. Kesombongan juga melahirkan kedengkian. Jadi saling berpengaruh satu dengan lainnya. Kalau kita perhatikan geger nasab saat ini yang heboh dan diributkan, tidak lepas dari dua hal: kebanggaan sebagian orang, kedengkian sebagian orang yang lain. Dua-duanya wal'iyadzubillah bukan orang yang akan disambut oleh Allah, tapi orang-orang yang sama sekali tidak akan dilihat oleh Allah. Tapi kalau orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwa, yang mereka dambakan Allah hari akhirat dan hatinya selalu mengingat Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Apakah Habib mulia karena nasabnya? Tidak. Itu bukan usaha dia, tapi Allah uji dirinya. Lalu yang non Habib, apakah hina karena dia bukan Habib? Tidak. Kalau dia beriman bertakwa, maka dia akan melompat menuju kedudukan yang mulia dan tinggi. Kenapa orang harus bangga? Kenapa orang harus dengki? Ini penyakit-penyakit orang-orang yang betul-betul dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka sadar. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana akibat dari kedengkian. Setelah itu Allah ingatkan, unzur kaifa yaftaruna 'alallahil kadhiba wa kafa bihi itsman mubina. Lihat wahai Rasulullah, bagaimana mereka mengada-adakan kebohongan. Kami. Kemudian yang bangga mengatakan kami begini, kami begitu. Yang dengki mulai juga mengada-adakan kebohongan. Lihat bagaimana mereka mengada-adakan kebohongan, dan cukup ini merupakan satu dosa yang amat nyata. Begitu orang bangga, bisa melahirkan kebohongan. Begitu orang dengki juga bisa melahirkan apa? Juga kebohongan. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun walakinna aina sukhti tubdil masawiya. Orang kalau cinta, semua yang jelek gak kelihatan, tapi kalau benci, semua yang baik tidak akan terlihat, yang kelihatan hanya yang buruk. Betul tidak? Jadi begitu orang dengki, maka dia tidak akan lihat kebaikan orang yang dia dengki. Begitu juga begitu seorang mulai bangga diri, ya, dia hanya melihat kebesaran dirinya, kemuliaannya. Dia lupa untuk mengoreksi dirinya, padahal seharusnya seorang hamba yang benar itu selalu mengoreksi dirinya. Bukan matanya melihat aurat orang lain yang diperhatikan kekurangannya dan berusaha memperbaiki dirinya. Kemudian dia tidak akan pernah merasa iri terhadap nikmat yang Allah berikan pada orang lain, karena kekayaan Allah melimpah. Kalau dia nggak dapat di sini, dia bisa dapat dari yang lain. Betul tidak? Kenapa dia harus iri terhadap pemberian Allah yang ada pada seseorang, padahal dia bisa mendapatkan pemberian-pemberian yang lain? Manifestasi dari kedengkian orang-orang Yahudi, ya. Padahal mereka tahu kebenaran, diceritakan pada ayat 51 di sini. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Apakah kamu tidak melihat, memperhatikan kepada mereka yang telah diberikan nasiban minal kitab, bahagian dari Alkitab? Allah ajarkan kitab Allah kepada mereka. Ternyata kitab Allah mereka abaikan,
mereka beriman kepada jibti dan taghut. Dan mereka berkata kepada orang-orang kafir bahwa orang-orang kafir ini lebih benar, lebih lurus jalan hidupnya dibandingkan dari orang yang beriman. Kejadian ini terjadi ketika tokoh Yahudi Bani Nadir yang bernama Huyai bin Akhtab, musuh Rasulullah dan musuh Islam yang luar biasa dahsyatnya. Yang ajaib, anak perempuannya istri Rasul. Bapaknya musuh bebuyutan Rasulullah, ya, yang menghasut dan memfitnah, mengobarkan peperangan, bahkan merencanakan pembunuhan terhadap Nabi. Dia merupakan pemimpin Bani Nadir. Tapi subhanallah, maha kuasa Allah, putri beliau yang bernama Safiyah ternyata istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menakjubkan enggak hadirin sekalian? Jadi orang enggak bisa disamakan. Setelah Bani Nadir mengalami kehancuran, Huyai bin Akhtab mulai keliling di tengah-tengah suku bangsa Arab, menghasut mereka untuk mengobarkan peperangan dalam memerangi Nabi kita Muhammad SAW di Madinah. Dia keliling dari suku bangsa Arab satu ke satu sampai ke Mekah. Dia datangi para pemuka kaum musyrikin di Mekah. Dia mengatakan, kita orang-orang Yahudi sudah bersepakat, bahkan Yahudi dalam kota Madinah Bani Quraidah, untuk serentak memerangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang-orang musyrik di Mekah bertanya, mana yang lebih benar, ajaran kami apa ajaran Muhammad? Huyai bin Akhtab mengatakan ajaran kalian lebih benar dibandingkan ajaran Muhammad. Padahal dia tahu yang disampaikan Rasul merupakan kebenaran, karena kedengkian kebencian. Mereka mengatakan orang-orang musyrik yang menyembah berhala lebih benar daripada Rasulullah yang mengajak mereka meninggalkan penyembahan berhala. Lihat bahaya kedengkian hadirin sekalian. Bahaya enggak? Dan kedengkian ini penyakit menular. Dia bisa menyebarkan fitnah, menghasut, hingga akhirnya orang masuk dalam perangkap kebencian seperti yang dilakukan Huyai bin Akhtab kepada suku-suku bangsa Arab. Akhirnya Huyai bin Akhtab berhasil menggerakkan pasukan besar bersama orang-orang Yahudinya, berkumpul mengepung kota Madinah yang dikenal dengan peperangan Ahzab. Itu akibat Huyai bin Akhtab. Jadi mereka mengatakan bahwa ajaran orang musyrik, cara hidup mereka lebih benar dibandingkan ajaran Nabi. Adapun kata al-jibtu dan kata taghut, al-jibti dalam bahasa Arab di sini merupakan mustalah syar'i, bukan merupakan kata-kata yang umum dikenal di tengah-tengah mereka. Sesuatu keburukan, ya, penyimpangan, kebejatan yang berada pada puncaknya namanya al-jibtu. Sedangkan taghut diambil tagha yatgha tughyanan, kesombongan, keangkuhan, ya, yang melampaui batas juga dikatakan taghut. Inna lamma taghal ma, sesuatu yang melampaui batas. Taghin, seorang yang tiran, yang aniaya, yang semena-mena, yang bersikap sombong, dikatakan taghin. Nah, taghut ini mubalaghahnya hadirin sekalian. Jadi kedua-duanya menunjukkan puncak kebejatan, kebobrokan, penyimpangan. Orang yang menyembah berhala, penyembahan terhadap berhala ini menunjukkan orang kehilangan akal sehatnya. Betul tidak? Orang kehilangan akal sehat, kehilangan nalarnya yang seharusnya, ya, dia sebagai hamba yang dimuliakan Allah sebagai khalifahnya, mengambil semua sebagai manfaat, ternyata dia merelakan diri sujud di hadapan berhala. Nah, berhala-berhala ini namanya jibt, al-jibt. Sedangkan taghut adalah dalang-dalangnya. Karena taghin biasanya kembali kepada orang, taghut merupakan dalang-dalang yang mengajak ke sana, namanya taghut. Al-jibtu merupakan hal-hal yang buruk, yang menyimpang, yang bejat, ya, sampai pada puncaknya di mana orang kehilangan nalarnya. Sedangkan taghut menggambarkan mereka-mereka yang menjadi dalang, yang mengajak, yang menghalau, yang menggiring ke sana, mereka dapat dikatakan sebagai taghut. Rajanya iblis. Kemudian di bawah pasukan-pasukannya adalah pasukan iblis yang mengajak ke arah tersebut.
Jadi apa kamu tidak melihat kepada mereka-mereka ya, yang dianugerahkan Allah bahagian dari Alkitab yang seharusnya memuliakan mereka, mereka beriman kepada Al-Jibti. Berhala-berhala ya, penyembahan-penyembahan terhadap hawa nafsu, penyimpangan, kemudian wat-taghut, dan beriman kepada taghut yang mengajak mereka untuk meninggalkan ajaran Allah, yang menyimpang dari kebenaran, yang tidak sesuai dengan akal sehat. Nah, Huyai bin Akhtab termasuk taghut di sini. Begitu juga ulama-ulama yang mengajak orang menjauh dari Allah juga taghut. Nah, tanpa kita sadari hadirin sekalian, contoh-contoh pada masa lampau berlaku pada saat ini. Ulaikal ladzina la'anahumullah, mereka lah orang-orang yang dilaknat, dikutuk oleh Allah. Wa may yal'anillah falan tajida lahum, wa may yal'anillah falan tajida lahum siapa? Nasira. Wa may yal'anillah falan tajida lahu nasira. Mereka lah orang-orang yang dilaknat, dikutuk oleh Allah. Wa may yal'anillah, siapa yang dilaknat oleh Allah, engkau tidak akan pernah menjumpai penolong yang kuasa untuk menolong dirinya. Jadi kita lihat hadirin sekalian bagaimana kesombongan, kedengkian menyebabkan Huyai bin Akhtab menolak kebenaran dan mengingkarinya padahal dia tahu, dan mendorong dirinya untuk menghasut ya, mengajak orang untuk memerangi kebenaran tersebut sampai ucapannya bertentangan dengan apa yang di hatinya dari kebenaran. Lalu Allah Subhanahu wa taala terangkan di sini bagaimana penyimpangan, penyelewengan dari kepribadian mereka. Am lahum nasibum minal mulki fa idzal la yu'tuna nasa naqira. Apakah mereka memiliki bahagian dari kekuasaan? Artinya mereka memiliki sebahagian kekuasaan. Kalau seandainya mereka memiliki kekuasaan, fa idzal la yu'tuna nasa naqira, mereka tidak akan sedikit pun memberikan bahagian dari apa yang Allah berikan kepada mereka, sekecil apapun kepada manusia. Mereka akan monopoli semua itu untuk mereka. Kekuasaan yang dipergunakan untuk membangun diri mereka, kemuliaan mereka di atas penderitaan rakyat. Nakir dalam bahasa Arab, kalau kita lihat korma, ada biji yang lubang pada bijinya itu namanya nakir. Nukrah, lubang yang ada pada biji ya, itu namanya nakir. Kan nggak ada harganya. Bijinya saja hadirin sekalian ya, tidak terlalu berharga, apalagi lubang pada biji kurma. Artinya di saat mereka diberikan kekuasaan, orang-orang yang sombong ini, orang-orang yang punya kedengkian, mereka hanya peduli terhadap diri mereka, tidak peduli terhadap rakyat. Bahkan rakyat susah pun mereka ingin ambil dari mereka. Kemudian am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadlih faqad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Apakah mereka iri terhadap apa yang Allah karuniakan kepada sebahagian hambanya? Allah membagi-bagikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki. Allah berikan sebahagiannya kekayaan, sebahagiannya kedudukan, sebahagian lagi ilmu, sebahagian lagi kemuliaan nasab. Semua ini bukan pertanda kemuliaan mereka, tapi ujian bagi mereka. Jadi apakah mereka iri terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan dari karunia-Nya bagi mereka? Faqad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Sungguh kami telah memberikan bagi Ibrahim dan keluarga Ibrahim Alkitab. Kitab Allah diturunkan pada keluarga Ibrahim. Wal hikmah, Allah anugerahkan mereka al-hikmah. Wa atainahum mulkan azima, dan kami anugerahkan bagi mereka kekuasaan, kerajaan yang besar seperti yang Allah berikan kepada Daud dan Sulaiman. Ini juga keluarga Ibrahim. Lalu Allah Subhanahu wa taala jelaskan di sini al-haddul fasil. Dengan tegas Allah mengatakan faminhum man amana bihi wa minhum man sadda anhu. Di antara keluarga Ibrahim ada yang beriman padanya.
ikut jejak kakeknya. Wa minhum man sadda anhu, di antaranya ada yang berpaling meninggalkan sang kakek, tidak mengikuti jalannya. Wa kafa bi jahannam sa'ira, dan cukup api neraka sebagai apa? Api neraka jahanam sebagai tempat yang akan menjadi kediamannya, tempat yang menyala-nyala membara-bara, sebagai tempat bagi yang ingkar dan berpaling walaupun keluarga Ibrahim. Begitu juga walaupun keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda anhu. Di antaranya ada yang beriman kepada Ibrahim, mengikuti jejak langkahnya. Di antara mereka ada yang berpaling. Wa kafa bi jahannam sa'ira, cukup api neraka jahanam sebagai tempat yang akan didiami yang terus menyala-nyala membakar dirinya. Kalau begini hadirin sekalian, perlu nggak orang iri? Setiap kemuliaan diberikan, maka tanggung jawabnya lebih besar. Saya sering mendengar orang berdoa, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, anugerahkan bagi kami hidangan dari langit. Saya paling nggak mau baca doa ini. Kenapa? Allah setelah itu mengatakan, qala inni munazziluha alaikum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Allah menjawab permintaan Hawariyin melalui Isa. Allah mengatakan, saya akan turunkan bagi kalian apa yang kalian minta. Tapi barang siapa yang ingkar setelah ini, saya akan menyiksa dirinya dengan siksaan yang tidak pernah aku berikan kepada seorang pun fil alamin, di tengah alam semesta. Mengerikan tak? Jadi kalau seandainya seorang mendapatkan kemuliaan ilmu, diberikan kemuliaan nasab, tapi dia tidak bersyukur dan mengamalkan ilmunya, bayangkan betapa mengerikannya keadaan tersebut. Sedangkan seorang awam biasa, ya, katakan orang Indonesia dari Semplak, dari Jelebut, atau katakan dari wilayah pedalaman yang jauh, begitu mendengarkan ayat Allah, mengikuti petunjuk dan taat pada Allah, Allah akan angkat dirinya menuju kemuliaan yang tinggi. Kira-kira perlu nggak seorang dengki? Pantas nggak seorang membanggakan dirinya? Ada artinya. Oleh karena itu, kedengkian dan kebanggaan diri perangkap setan yang paling mengerikan. Ini yang melahirkan akhirnya geger nasab. Ustadz Imaduddin tadinya sebetulnya anggota FPI. Sebelumnya dalam ceramah beliau, siapa-siapa yang membenci dzurriyyat Rasul, kalau bukan anak zina adalah orang munafik, ada ceramah beliau. Nggak tahu ada apa yang membuat dia marah, sakit hati, sampai akhirnya keluar pernyataan-pernyataan yang mengerikan. Dia masuk dalam perangkap setan. Habib-habib juga yang suka bangga diri masuk juga dalam perangkap setan. Nanti mereka-mereka yang sombong dari habaibnya, yang bangga diri tapi nggak mengikuti jalan Rasul, bersama orang-orang yang dengki, kalau mereka tidak bertobat ya dikumpulkan bersama setan. Tapi kalau orang yang beriman dan taat pada Allah, mereka sama sekali tidak akan memperdulikan hal semacam ini. Hatinya betul-betul tertuju pada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan ridha Allah, tidak tertipu dengan apa yang Allah berikan padanya, tidak akan dengki dengan kelebihan yang Allah berikan buat orang lain, karena semuanya sedang diuji. Jadi jangan kita langsung memberikan ponten nilai buat diri kita. Zaman dulu ponten kan, sekarang nggak dipakai lagi ponten. Ponten berapa? Jangan kita ini kadang-kadang memberikan nilai ponten buat diri kita ketinggian. Saya ingat ketika saya di Mesir, saya punya teman sekolah di Universitas Al-Azhar, jurusan sejarah dan kebudayaan. Begitu pulang dari kuliah, selesai ujian, langsung materi ujiannya diberikan nilai 10 sama dia. Diberikan nilai 10. Besok ujian lagi, ya. Dia pulang, materi yang baru diuji diberikan lagi nilai 10 sama dia. Semua nilainya tinggi. Begitu selesai ujian, ternyata sebagian besar materinya nggak lulus.
Yang lulus cuma berapa? Cuma 2 hadirin sekalian. Jadi kalau seorang terlalu tinggi menilai dirinya, akhirnya seperti orang yang terapung di awang-awang, begitu jatuhnya mengerikan. Maka jangan pernah kita bangga sombong dengan sesuatu yang Allah berikan yang seharusnya kita syukuri. Jadi hadirin sekalian, ini pelajaran yang Allah berikan kepada kita dari mulai anak Adam dulu ya, sampai kepada orang Yahudi Nasrani, sampai kisah pada saat ini. Oleh karena itu mari sama-sama Ustadz Imaduddinnya, para habaib duduk sama-sama. Apa sebetulnya yang kalian ributkan sekarang? Mendingan perbaiki bangsa kita, perbaiki juga pendidikan kita. Mari kita hiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Habibnya tahu diri, kemudian juga Imaduddin bersama rekan-rekannya juga mereka mawas diri kembali pada Allah. Ini jalan yang paling utama. Saya nggak suka meladeni hadirin sekalian keributan-keributan semacam ini yang hanya akan membuat hati kita membusuk. Tapi kita ingin menyibukkan diri kita yang membuat hati kita ini penuh dengan kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada hamba Allah, dan meninggalkan manfaat dengan kehidupan kita di tengah-tengah manusia. Nah, sebagai penutup kita bacakan beberapa ayat berikutnya sebagai penutupan secara singkat. Innal ladzina kafaru bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada ayat kami disebabkan karena kesombongan maupun rasa dengki. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada ayat kami, saufa nuslihim nara, kami akan memasukkan mereka ke dalam api neraka, berdiam di dalamnya. Kullama nabijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha, tiap kali kulit mereka matang, kami akan gantikan dengan kulit yang baru. Liyadzuqul adzab, agar terus-menerus mereka merasakan azab Allah. Orang hadirin sekalian, kalau disuntik, rasa sakit itu akan terasa pada saat masuk ke bawah kulit. Tapi kalau sudah ke dalam, sakitnya berkurang. Karena syaraf-syaraf sakit berada di bawah kulit ini. Jadi kalau seandainya kulitnya terbakar, matang, digantikan dengan kulit yang baru, kira-kira penderitaannya semakin berat enggak? Dia langsung mengirimkan derita menuju hadirin sekalian ke pusat rasa sakit kita. Ini yang akan dirasakan oleh orang-orang yang ingkar kepada ayat Allah. Kemudian innallaha kana azizan hakimah, sungguh Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Tidak ada satupun yang mampu untuk melawan Allah, tapi Allah juga tidak akan pernah berbuat semena-mena. Tapi sebaliknya, walladzina amanu wa amilus shalihat, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada, kami akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang bermacam-macam, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Lahum fiha azwajum mutahhara, Allah sediakan bagi mereka pasangan-pasangan yang mutahhara, disucikan, bukan yang pernah dijamah, yang pernah disentuh ya, yang bergelimangan noda, tapi pasangan yang disucikan. Karena wanita-wanita syurgawi nanti ya, adalah wanita-wanita beriman kepada Allah ya, yang didaur ulang, tidak seperti sebelumnya. Kalau kita sekarang di dunia, tubuh kita penuh dengan kotoran, mengeluarkan juga bau yang tidak sedap. Di hari akhir nanti ketika orang dibangkitkan, pria dan wanitanya akan betul-betul apa? Diciptakan ulang, berbeda dengan sebelumnya. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban, kami akan ciptakan ulang mereka kembali, kami jadikan mereka semua usianya sebaya dan betul-betul memiliki pesona, daya pikat yang luar biasa. Begitu juga laki-lakinya juga apa? Mereka akan diciptakan ulang kembali. Wanita yang suaminya beriman, dia beriman, dikumpulkan bersama-sama. Tapi kalau dia beriman, suaminya tidak, Allah gantikan dengan suami yang lain. Begitu juga pria yang beriman, istrinya tidak beriman, mereka akan dipisahkan. Dan ketahuilah,
bidadari surga sebetulnya wanita-wanita yang beriman, yang akan hadirin sekalian mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ibu-ibu mau jadi bidadari nggak ibu sekalian? Bapak-bapaknya insya Allah jadi bidadari juga semuanya, mudah-mudahan yang soleh. Jadi sebetulnya ada orang wanita bilang, enak dong laki-laki dapat bidadari kita. Sebetulnya Allah akan memasangkan mereka dengan penuh keadilan, akan memasangkan mereka dengan pasangan-pasangan yang akan membahagiakan mereka. Tidak lagi ada kecemburuan, tidak lagi ada kedengkian. Yang membuat hidup tidak bahagia itu perasaan dengki, kebencian, betul tidak? Maka biasakan sebelum masuk ke surga dari sekarang ibu-ibu sekalian, bahwa bersihkan kebencian, kedengkian dan permusuhan. Taburkan rahmat di tengah-tengah manusia. Kita walaupun tinggal di gubuk sempit-sempitan bersama keluarga kita, kalau hati kita penuh dengan rahmat, hidup kita bahagia. Ada yang tinggal di istana tapi hatinya dikuasai kebencian, permusuhan. Apa nikmatnya? Nah, di sini kita lihat Allah tambahkan, lahum fiha azwajum mutahhara. Bagi mereka Allah sediakan pasangan yang disucikan. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila, kami masukkan mereka di bawah naungan yang teduh yang akan menaungi mereka. Sebagai penutup dari dua ayat ini, orang kafir ketika dimasukkan ke neraka Allah menggunakan saufa, tapi orang yang beriman menggunakan sin, sanudkhiluhum. Kalau saufa itu menunjukkan apa? Waktu yang lama. Kalau sanudkhiluhum menunjukkan spontan dan langsung. Kenapa? Orang-orang yang ingkar dikasih kesempatan sama Allah untuk taubat. Kesempatan untuk taubat kembali pada Allah. Sedangkan orang yang beriman, Allah segerakan mereka masuk ke dalam surga dengan rahmatnya dan kasih sayangnya. Perbedaan uslub di sini menunjukkan betapa besar rahmat Allah yang memberikan kesempatan. Orang ingkar, orang durhaka, orang berbuat kemaksiatan, Allah kasih kesempatan. Oleh karena itu kita ingin di tengah-tengah fitnah yang sedang berkobar, yang membakar sebahagian orang, sampai muncul pernyataan-pernyataan yang tidak waras dari dua belah pihak, ya, baik kalangan habaibnya maupun non habaibnya. Mau kemana kita pergi? Mau dibawa kemana kita pada akhirnya? Sibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Oleh karena itu kita harapkan mudah-mudahan baik Ustadz Imaduddinnya, ya, Allah berikan kesadaran ke lapangan untuk tidak berkiprah dalam hal-hal yang sia-sia merugikan dirinya. Para habaibnya juga dapat bertawadhu, mengenal diri mereka bahwa nasab yang mulia ini merupakan tanggung jawab seharusnya membuat mereka lebih baik daripada orang lain. Jadi mari bersama-sama kita kembali kepada Allah. Sibukkan diri kita dengan yang bermanfaat, didik anak kita, jadi contoh yang baik di tengah-tengah mereka, dan ajak kepada yang ma'ruf, cegah dari yang mungkar. Mari kita bela saudara kita di Palestina dan perbaiki bangsa negeri kita. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua bersama-sama ke dalam rahmatnya, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddimu wa antal muakhiru, la ilaha illa ant. Allahumma hdina ya rabbana wahdi bina wahdi ikhwanana ya rabbana al-mutakhasimin, wa aslih balahum wa sya'nahum, wa aslih dhata bainil muslimin, wa alif baina qulubil mu'minin. Allahumma ja'alna hudatan muhtadin wa la taj'alna dhallina mudhillin. Allahumma ja'al baladana hadha ya rabbana wa bil wasair buldanil muslimin aminatan mutma'innatan, wa ja'alna ya rabbana min ibadika salihin, wa ja'alna ya rabbana min khiyari ummati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, waghfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.
Jadi itu ya teman-teman, ceramah agama dari Ustadz Husain bin Hamid Al-Athos yang mana tadi berpesan buat para habaib yang jangan merasa dirinya suci, bisa segalanya gitu ya. Jangan merasa suci, jangan merasa dirinya keturunan Nabi, karena itu merasa suci itu karena itu yang bisa menjatuhkan dirinya sendiri katanya ya. Jadi ini pesan buat para habaib yang sok suci ya, yang sok suci jangan merasa suci. Jadi intinya suruh biasa-biasa aja, karena kesombongan, keangkuhan yang bisa menjatuhkan dirinya sendiri. Ini kalau menurut saya kesimpulan dari ceramah dari Ustadz Husain bin Hamid Al-Athos ini ya teman-teman. Jadi pesan Ustadz Husain bin Hamid Al-Athos ini sangat bagus sekali, bisa dijadikan pelajaran buat para habib-habib yang suka mengaku cucu Nabi, suka mengaku dirinya sok suci, sok pintar, tidak ada orang gitu ya. Ini pesan ini semoga sampai kepada para oknum-oknum habib yang menyombongkan diri dengan keangkuhannya bahwa dirinya sebagai keturunan Nabi, bahwasanya orang lain itu tidak ada apa-apanya gitu ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan saya tidak menyinggung salah satu siapapun, dan ini buat semuanya ya, termasuk buat para habaib, para kiai, pada semuanya. Jangan memakai keangkuhan, kesombongan terhadap dirinya. Tetaplah rendah hati gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.